Pak Jokowi di istana itu masih punya pengaruh ya. Jadi kalau Gibran kan jelas pengaruhnya Pak Jokowi masih kuat juga. Gitu. Jadi yang diharapkan relawannya tadi dan juga pengaruh Pak Jokowi itu masih diharapkan akan ke Mas Gibran. Nah akan muncul kompetisi antar mereka. Nah, itulah. Nah, kalau kansnya itu cukup besar. Atau Pak Prabowo mengambil Mas Gibran kansnya cukup besar, tapi dengan catatan syaratnya tadi keputusan MK clear. Apakah ini maaf secara etika bagaimana? Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Ahmad di Ngaso, dan kali ini kita sudah kedatangan Pak Budiman, pengamat politik dari Pasarjana Unsa, dan kali ini kita akan membahas mengenai arah dukungan keluarga Presiden Jokowi ke menjelang Pilpres 2024. Nah, kita ngobrol soal ini dulu Pak. Menjelang tahun politik 2024 ini relawan itu terkesan menjadi sangat powerful. Bahkan sekarang Ketum Projo, relawannya Jokowi, itu bahkan bisa menjadi menteri. Di sisi lain bahkan partai-partai, ketum partai belum tentu bisa jadi menteri sekarang. Ini terlihat relawan Jokowi ini sangat powerful, dan beberapa kali relawan basis relawan Jokowi maupun Gibran itu mengarahkan dukungannya ke Pak Prabowo. Dan tapi di sisi lain Pak Jokowi, Mas Gibran itu tidak bisa dilepaskan sebagai seorang kader PDIP. Nah, kalau Pak Budiman memandang ini seperti apa? Baik, Mas Ahmad di Tribun, selamat sore di program Ngobrol Sore ya, Ngaso. Mungkin agak santai aja karena ya, santai materinya berat, tapi kita ngobrolnya santai aja. Materi yang cukup berat sih. Jadi begini Mas Ahmad, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sudah hadir lah untuk program Ngaso di Tribun ini, dan alhamdulillah kita bisa bicara pada sore hari ini dengan topik yang cukup ya baru menjadi trending topik ya, hangat, yaitu pada menjelang Pilpres 24 ya. Tahun politik itu Indonesia menjadi sesuatu yang sangat istimewa ya. Dalam kaitannya dengan arah dukungan ya keluarga Jokowi, ini saya kira sudah tidak terbantahkan lah ya, bahwa fenomena akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dikaitkan dengan tahun menjelang Pilpres 2024 ya. Sebetulnya ini dalam kondisi yang tidak dari sudut pandang kacamata politik bukan sesuatu hal yang luar biasa ya. Kenapa? Ini mungkin saya awali karena saya datang dari akademisi, dari Pasarjana Unsa. Ini sebetulnya perlu kita ketahui dulu ya, bahwa dalam politik itu secara teori ada dua hal yang harus kita garis bawahi, yaitu teori itu dipandang sebagai game itu permainan, game teori ya, dan dalam game ini mesti ada yang menang, ada yang kalah ya. Jadi supaya kita masyarakat bangsa Indonesia kita itu nanti siap menang siap kalah gitu ya. Karena itu memang permainan, politik memang permainan game ya. Nah yang kedua, di dalam permainan game ini tentu saja ada strategi ya. Yang strategi itu dalam bahasa politik disebut dengan trik ya. Trik itu bahasanya sebenarnya bisa dioper dengan istilah strategi, tapi aslinya adalah tipuan ya. Jadi sebenarnya bukan maksudnya menipu, tetapi supaya kita sebagai bangsa Indonesia ini setiap 5 tahun kita punya kerja pemilu itu sudah tidak terkaget-kaget ya, bahwa itu mesti ada gitu ya. Ini namanya trik, itu mesti ada ya. Nah, kaitannya dengan trik ini tadi itu juga tidak terlepas dari teori politik yang mengatakan bahwa politik selalu bicara tiga hal, yaitu kepentingan, kepentingan atau interest, kemudian kekuasaan atau power, dan nilai. Nah ini jadi
sebenarnya kalau kita menganalisis, karena kita dari bahasa akademis itu harus bahasanya analisa, ya kita analisis itu tidak terlepas dari kepentingan, kekuasaan dan yang punya nilai tadi. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan topik kita, arah dukungan keluarga Jokowi, nah ini akan tidak terlepas dengan 3 hal tadi. Yang pertama, kepentingan. Kalau saya lihat dalam konteks yang lebih luas, bahwa strategi ini kalau kita bicara kepentingan nasional bangsa Indonesia, sebenarnya kita sepakat, mudah-mudahan elit dan grassroots ya itu sepakat bahwa tidak akan terulang lagi dengan pemilu 19. Ya, itu terjadi gesekan. Tidak hanya di grassroots, di tingkat atas pun juga gesekan yang cukup kuat, bahkan ada istilah Fadlun, Cebong dan sebagainya. Nah, karena terjadi polarisasi yang demikian hebat, kita kan sayang kalau bangsa Indonesia tercabik-cabik karena peristiwa ini. Nah, maka kalau saya bicara arah dukungan ini, belum kita menunjuk ke by person, si A, si B, ini strateginya adalah dimaksudkan untuk sejauh mungkin meminimalisir terjadinya polarisasi yang terjadi pada tahun 2019. Nah, kalau maaf ya, kalau saya bicara di sini dalam konteks arah dukungan tadi, itu dengan power tadi dan interest juga nilai, itu sebenarnya ada kalangan yang adu kuat kan gitu ya, adu kuat. Nah, adu kuat ini nampaknya juga ada yang dominan saya kira ya, karena dalam politik itu siapa yang paling berpengaruh dan siapa yang paling kuat power tadi. Nah, ini kalau saya mohon maaf saya pakai istilah istana, ini juga pengaruhnya sangat kuat meskipun ini bukan petahana ya. Pak Jokowi itu tidak yang ketiga gitu. Jadi kalau yang ketiga petahana itu mesti ada kepentingan-kepentingan di balik kekuasaannya mumpung masih menjabat dan sebagainya. Itu pun masih saya kalau dalam konteks tanda petik dalam skala yang kecil masih ada saya lihat ya. Tetapi ini adalah bagian daripada untuk memperkecil, meminimalisir terjadinya konflik sosial horizontal ya, terjadinya polarisasi. Nah, strategi yang dimainkan karena juga punya pengaruh yang cukup kuat, kita ambil contoh waktu munculnya koalisi Indonesia Besar KIB ya. Ini secara analisis ya mungkin isu ini disiapkan untuk dua calon ya. Jadi istilahnya masih bukan calon ya, pencalonan calon itu ya. Bakal calon ya, bakal calon. Ya oke lah kalau katakanlah waktu itu di internal PDIP itu ya kita fair saja. Muncul 2 nama, Mbak Puan sama Pak Ganjar ini kan cukup kuat waktu itu. Sebelum deklar April, Pak Ganjar dideklar oleh partai PDIP sebagai bakal capres. Itu kan banyak itu ya, kita sepakat bahwa itu muncul dua figur dari kalangan internal PDIP yang sangat kuat. Nah, ini ya kita berandai-andai seandainya waktu itu yang dijagokan Mbak Puan, Ganjar kalau dalam posisi kapasitas bakal capres kan nggak dicalonkan oleh PDIP mungkin ya, tapi mereka sudah disediakan dengan melalui KIB kemudian. Tapi yang namanya politik, dinamika itu perubahan kan sangat cepat sekali Mas ya, bisa tidak hitungan hari ya, mungkin jam bisa berubah. Akhirnya dengan perhitungan kalkulasi ya, PDIP tetap mencalonkan calon presiden Ganjar Pranowo. Nah, akhirnya kan kita tahu KIB kan terus P3 langsung ke PDIP, merapat ke PDIP. Nah ini bagian, padahal kan kalau kita lihat kan satu kolega lah, satu koalisi. Nah ini kalau ini istilahnya maaf bahasa saya ditanam, itu kan polarisasinya nanti kan bisa diminimalisir. Paling tidak ya dengan mungkin kalau P3 ya sekarang ya muncul ya kita sebut nama Pak Sandiaga ya.
Nah, itu kan juga maaf lah yang kalangan dekat dengan ini saja. Jadi kalau toh nanti yang jadi seandainya Pak Sandi itu di cawapreskan, bakal cawapresnya PDIP, itu paling tidak yang sudah dari ini. Jadi akan bisa memengaruhi ya terjadinya apa konflik yang demikian besar. Kemudian sekarang cawapres itu kan baru calon capresnya Pak Anies Baswedan ya, itu kan dengan Caimin ya, Muhaimin Iskandar, itu kan juga dari KIB juga ya, kan juga bergabung di situ juga, bahkan merapatnya ke Gerindra dalam hitungan hari ya istilahnya meloncat ke ini ya. Nah kalau toh nanti misalnya ya, yang jadi Pak Prabowo wakilnya yang jadi Pak Anies, wakilnya juga dari orang mereka juga ada gitu loh. Jadi paling tidak bisa mengurangi lah. Ya paling tidak bisa mempengaruhi ya. Saya berpikirnya ini, jadi dalam konteks kepentingan besar bangsa, itu polarisasi itu tidak akan terulang dengan strategi seperti ini. Ini maaf, jadi statement saya seperti itu. Karena intinya itu belum pada yang kedua nanti, bagaimana kekuatan basis ya masanya. Tapi baru kekuatan bagaimana menghindari supaya tidak terjadinya polarisasi. Ya, maka Muhaimin dengan Amin ya, Anies dengan Muhaimin. Jadi intinya gitu Mas. Tapi ini Pak, ada yang akhirnya banyak beranggapan bahwa sebenarnya arah dukungan Jokowi itu menujunya ke Prabowo, tapi dia juga tidak bisa melepaskan diri dari sebagai seorang kader PDIP. Akhirnya dia membuat kode itu dengan mengerahkan relawan, karena itu menguatnya ini Pak, karena relawan ini kalau dulu di tahun 2019 relawan itu misalnya relawan ikut Prabowo ya namanya relawan Prabowo Pak. Nah, relawannya Anies ikutnya namanya relawan Anies. Nggak ada kalau dulu relawannya Jokowi mendukung Prabowo, relawannya Gibran mendukung Prabowo, dulu nggak ada Pak. Nah kalau tahun ini tuh itu seperti itu ternyata. Jadi mereka masih menggunakan nama Jokowi, relawannya Jokowi dukung Prabowo, relawannya Gibran dukung Prabowo. Nah ini menganggap banyak orang sebagai sebuah sinyal dukungan, tapi dia juga tidak ingin melepaskan statusnya sebagai kader PDIP yang PDIP sendiri punya calon gitu. Nah kalau Pak Budiman melihat ini seperti apa? Jadi berangkatnya dari trik tadi Pak Mas Ahmad ya. Jadi ini bagian dari strategi. Kepentingan besarnya kalau tadi saya tetap bisa pegang polarisasi ya. Terus sekarang kita kepentingan ke teknis, ke spesifik ya. Kan yang memenangkan Pilpres nanti kan suara itu ya. Nah, suara itu kan bisa dihimpun sampai sekarang ya. Nah, kalau kita bicara relawan Jokowi ini sebetulnya kalau dari sisi psikologis ini kan memang kedekatan sejak awal, sejak 2014 ya, memang dukungan dari relawan Jokowi itu sudah istilah loyalitasnya sudah tidak bisa kita lakukan lagi, intinya gitu ya. Nah dan ini istilahnya sampai ada bahasa di posko sudah saya baca tuh, tegak lurus Jokowi ya. Itu ya yang tahu Mas Ahmad ya. Jadi tegak lurusnya itu ke Jokowi, bukan ke PDIP gitu loh. Nah, kalau dengan membuat suatu sinyalemen bahwa akan, kalau saya pakai istilah bermain dua kaki ya dalam bahasa politik ya bisa saja gitu ya. Itu memang itu karena loyalitasnya ya, loyalitasnya kepada Jokowi. Dan ini tadi kaitannya dengan teori politik itu powernya itu masih punya power, dan dalam ini istilahnya juga dukungan itu real kuat ya. Ya, jadi dukungan real Pak Jokowi itu ada pada masa relawan Jokowinya kalau dulu Projo kan itu. Ya, jadi ini sebagai bargaining position, posisi tawar. Aku punya begini ya, punya begini. Maka tadi saya sampaikan KIB. Ya, kalau seandainya ini tidak Ganjar tidak dicalonkan oleh PDIP, akan di KIB kemudian gitu ya, karena berani gitu, karena di samping ada partai politiknya secara elektoral threshold 20% itu mencukupi, tapi juga punya dukungan real. Nah, Pak Jokowi itu punya dukungan real relawan yang dulu namanya Projo, bahkan tadi ketuanya sampai
jadi menteri, itu kan suatu fakta gitu Yeah. ya. Nah, jadi kalau kita melihat memang secara real Pak Jokowi itu masih kuat dukungannya. Kita itu bicara pengaruh. Kuat itu karena mereka masih punya pengaruh yang kuat. Apalagi masih di lingkaran istana sampai sekarang. Nah Ya, itu beda iya. sekali dengan 2019 ya Pak ya. Yang atau mungkin kita tariknya ke sebelumnya lah, periodenya Pak 19. SBY ketika Pak Jokowi muncul, dia tidak membawa-bawa nama Pak SBY untuk SBY. bisa ya, maju ya, dan ya, ya. menaikkan bargaining, tapi ya. beda dengan kasusnya sekarang gitu. Ya, jadi karena masih merasa ya bukan merasa ya, masih punya power. Jadi ini tetap akan digunakan. Karena kalau politik bicaranya power. Kalau nggak punya power ya maaf saja, hanya asal suara ya banyak juga, tapi nyatanya kan nggak akan sebagus kalau secara real punya massa. Jadi intinya Pak Jokowi ini mendapat dukungan real yang mempunyai massa yang non partai, non simpatisan. Ya. Dan non partai ini saya kira tidak PDIP ya, tapi tetap relawan. Meskipun nanti dalam menyalurkan aspirasinya itu ke PDIP ya. Tapi ini kan relawan. Kita bicaranya ada pada kekuatan ya, massa ya, akar bawah yang sebetulnya kalau zaman dulu ada underbow ya, sayap organisasi sayap. Ya itu sekarang kan tidak secara normatif formal kan tidak muncul gitu loh. Tapi nampak ada gitu loh, tetap ada gitu ya. Ini jadi gitu ya. Artinya relawan-relawan ini memang menggunakan nama atau figur Jokowi ini untuk menaikkan bargaining di antara para pendukung ke calon tertentu gitu ya Pak ya. Ya boleh dikatakan begitu, tetapi tadi saya katakan strategi istilahnya ya maaf, kalau ini nanti 3 capres, kita kan bisa nanti ada 4 atau 2 ya, katakanlah kita pakai yang 3 ini kan sudah maaf lah orangnya semua ada paket ya, capres dan cawapres. Itu sudah istilah dipagari semua, kan ke sana ini ke sini ya. Nah nanti kalau sudah capres, artinya sudah didaftarkan ke KPU ya, capres dan cawapres itu bicaranya nanti apa, kita hitung-hitungannya dengan apa, massa. Ya, yuk wakil misalnya Anies dengan Muhaimin Iskandar ya, Caimin lah kita saya, Amin. Ini kan punya basis di PKB itu ya sebagian lah, kalau bagian besar NU kan itu kan yang ingin diraih kan itu. Terus nanti yang PDIP siapa dari 5 cawapres ini ya, nanti akan hitung-hitungan apakah mengambil masanya ya, masanya artinya mengambil dari NU-nya atau mengambil dari masalah Nyun Sewu juga butuh dukungan finansial, siapa yang kuat finansialnya, atau dukungan partai koalisi. Jadi kalau koalisi itu sebenarnya partai. Jadi kalau ngambil katakanlah Pak Sandiaga Uno itu mengambil P3-nya. Masa P3 berapa kan gitu kan. Ini. Tapi kalau ngambil mungkin Pak Mahfud ya, ini kan juga muncul juga, itu mengambil mungkin basis Jawa Timurnya yaitu NU ya, meskipun berapa kita belum bisa ngukur ya. Atau mengambil kekuatan finansialnya ya, siapa yang punya kekuatan finansial lebih dari itu ya, gitu kan. Jadi Pak, beberapa orang juga menganggap ini Pak, bahwa apa yang dilakukan pergerakan relawan yang terutama relawan Jokowi dan Gibran yang mengarah ke Prabowo ini sebagai kontra narasi dari narasi yang selalu digaungkan oleh PDIP yang bahwa Pak Jokowi ini petugas partai ya, sampai Bu Mega waktu itu kasihan deh kalau Pak Jokowi ini nggak dicalonkan PDIP, dia juga nggak bisa jadi presiden kayak sekarang gitu. Nah itu seperti menjawab menjadi kontra narasi dari pernyataan itu, yang kemudian ternyata sebesar ini kekuatan relawannya Pak Jokowi yang kemudian bisa mempengaruhi dan bahkan bisa mengarahkan dukungan, dan ternyata ini juga cukup mengkhawatirkan ketika itu diarahkan ke calon lain. Apakah kalau Pak Budiman memandang kalau ini sebagai kontra narasinya bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai, gimana Pak? Sebenarnya kalau bahasa itu kan kasuistis ya, jadi apakah masih relevan ya. Jadi
dengan peta persaingan politik pilpres seperti ini sekarang aja, menjelang ini aja sudah seperti ini, apakah masih relevan? Artinya kalau yang nyalonkan partai, ya katakanlah PDIP yang bisa, yang satu-satunya yang bisa nyalonkan 20% ya, bisa. Lalu yang lain, seandainya nanti mereka apakah itu masih petugas partai? Kan yang nyalonkan beberapa partai, petugas partai-partai kalau gitu kan susah. Ya, jadi kalau saya dalam konteks istilah petugas partai, saya kira sudah tidak begitu update lagi gitu loh. Jadi maka sekarang pun jadi dalam usaha masing-masing kekuatan partai, 3 capres bakal calon presiden ini ada pada masalah bagaimana di belakangnya itu. Ya, karena pada faktanya juga di belakangnya bahwa memang yang memegang tiket adalah partai yang bisa mencalonkan, tapi untuk bisa menang kemudian dia terpilih sebagai presiden, basis massa itulah yang kemudian menentukan. Betul, gitu kan Pak. Jadi kan tiketnya 20% partai ya, namanya kan harus, kalau PDI tidak usah koalisi tapi yang lain harus koalisi. Nah setelah jadi capres dan cawapres nanti hitungannya adalah kalau tadi lebih dari 2 itu peringkat 1 dan kedua, nah berarti yang bisa melanjutkan. Nah itu kan bicaranya kan sudah dukungan real masanya gitu ya, tapi sudah tidak partai lagi gitu. Padahal kalau sekarang itu kita bicara istilahnya masa abu-abu yang belum menentukan pilihan itu masih banyak, jumlahnya masih besar, istilahnya swing voter ya Pak ya? Swing voternya masih tinggi lah. Ini akan mengarah kemana nanti ya, itu kan tidak bisa dikalkulasi dengan hitungan kalkulasi partai. Oh masa saya sekian, tapi untuk apalagi nanti kalau sudah 2 atau 2 ya, bisa saja nanti 2 atau 4 yang kita nggak tahu ya, itu ya sudah hitungannya adalah 50% per 1 kan itu. Nah, untuk mencapai 50% per 1 tadi, siapa ya wapresnya itu yang bisa nambah pasokan jumlah suara tadi. Dengan dinamika sekarang kan berarti kita melihat tiga-tiganya itu punya kekuatan yang mungkin hampir sama gitu Pak. Boleh, kita mungkin tidak bicara kita tidak bicara survei Pak, tapi kalau bicara posisi mereka, misalnya Ganjar didukung oleh partai paling besar dengan pemegang presidensial threshold satu-satunya begitu. Kemudian Pak Prabowo dia sebagai dukungan dengan koalisi paling besar sekarang yang menyatakan dukungan. Nah kemudian jangan lupa juga Pak Anies ini juga tidak bisa diremehkan karena dia sebagai figur yang dia dengan jargonnya membawa perubahan begitu. Otomatis orang yang tidak puas dengan pemerintahan Pak Jokowi pasti larinya ke Anies. Nah dengan head to head kekuatan yang hampir sama ini akhirnya cawapres menjadi sangat menentukan gitu. Betul. Nah, ini kalau bicara cawapres ini Pak, ada satu figur yang sangat menarik bagi paling tidak dua calon yang tersisa yang mereka masih belum menentukan. Nah, ada satu sosok Mas Gibran yang dia sebagai putranya Pak Jokowi sekarang menjadi wali kota Solo, dan figur ini menjadi sangat menarik gitu Pak. Walaupun dia masih sangat muda, 35 tahun. Betul. Dan secara aturan sebenarnya tidak cukup. Sampai saat ini belum. Ya, sampai saat ini belum. Putusan MK kita juga belum tahu kapan. Apakah nanti juga akan diputuskan atau tidak, seperti itu. Boleh dan tidak ya. Nah, ini menjadi menarik karena Gibran menjadi tokoh yang nanti akan seperti menjadi penentu gitu. Dinamika itu ralinya kemana nanti gitu. Nah, kalau Bapak memandang sosok Gibran yang diusulkan menjadi cawapres ini gimana? Betul ya. Oke, jadi kita tetap sepakat ada 2 bakal cawapres yang belum ya, di luar Caimin ya. PDIP ada yang mencuat 5 ya. Itu tidak ada nama Mas Gibran. Ya. Terus yang Kak Kim ya sekarang, Koalisi Indonesia Maju itu ada beberapa nama juga, tetapi tidak
istilahnya serial yang PDIP cawapresnya ya. Tapi yang kita berandai-andai yang paling kuat itu Mas Gibran kan gitu ya. Ya. Kalkulasinya bagaimana? Jelas kalau partai PDIP, wong itu tim pemenangannya Ganjar juga. Ya. Ya, kalau Ganjar PDIP masih punya capres, nggak mungkin PDIP kita bicara organisasinya, lembaganya ya, nggak mungkin PDIP ya. Seandainya Mas Gibran itu nanti dicapreskan Pak Prabowo di kimnya itu ya. Jadi secara partai kalkulasinya kan nggak mungkin ya. Nah terus apa ya istilahnya yang diharapkan itu apa kan itu ya. Maka tadi karena ini keluarga Jokowi tadi kan juga membawa juga relawannya Pak Jokowi gitu ya. Kemarin juga statementnya juga sudah muncul ya, itu kita dengar. Nah, kalau itu yang dibawa itu kan mungkin secara organisasi kan nggak salah. Tapi Mas Gibrannya sebagai ini kan sudah menyalahi organisasi gitu ya. Yeah. Tapi oke lah, itu enggak, risiko itu sudah diperhitungkan saya kira ya. Yeah. Yang jelas mereka punya dukungan relawan Pak Jokowi, dan di samping itu juga data dari pemilih tetap itu nanti itu kan kalangan muda. Ya, nah, apakah representasi Mas Gibran itu merupakan representasi dari kalangan muda? Oke lah, kalangan muda 35 itu ya naik sedikit, turun sampai yang paling bawah hak pilih itu 17 tahun lah itu. Yeah. Mungkin kalau katakanlah saya itu enggak populer di kalangan muda gitu. Jadi kalau kalangan muda itu ya 40 tahun ke bawah itu masih apa istilahnya secara psikologi kedekatannya dengan Mas Gibran. Jadi yang diharapkan juga sumber dari kalangan pemilih muda. Yang ketiga, bagaimanapun juga ini ya masih merupakan kesempatan, meskipun saya katakan tadi bukan petahana ya, tapi ini kan masih punya pengaruh gitu ya. Pak Jokowi di istana itu masih punya pengaruh ya. Jadi kalau Gibran kan jelas pengaruhnya Pak Jokowi masih kuat juga gitu. Jadi yang diharapkan relawannya tadi dan juga pengaruh Pak Jokowi itu masih diharapkan akan ke Mas Gibran. Nah, sekarang persoalannya akan muncul kompetisi antar mereka gitu. Yeah. Nah, itulah. Nah, perlu saya sampaikan di sini, jadi kalau kansnya itu cukup besar ya. Atau Pak Prabowo mengambil Mas Gibran itu kansnya cukup besar, tapi dengan catatan syaratnya tadi keputusan MK clear. Apakah ini maaf secara etika bagaimana itu? Ya, mau dicapreskan, dicawapreskan, aturannya tiba-tiba juga muncul bareng. Nah, ini kan menjadi pertanyaan publik juga gitu loh. Ya kan sampai saat ini kan belum. Nah, kalau sekarang dimunculkan mungkin juga nggak pekewoh gitu loh ya. Tapi nanti kalau oke, boleh. Nah, itu secara etika, psikologi ya juga wah ini apakah enak ya, pas enggak itu ya. Tahu-tahu mau ini usia aturan bahkan itu undang-undang diubah oleh putusan MK kan bisa merubah itu ya. Yang berikutnya adalah istilahnya kalau saya tarik ke belakang presiden kita itu masih ada sensitivitas ya. Jadi dulu ada bahasa dikotomi itu yang mencuat biasanya militer sipil. Ada presidennya militer, wapresnya sipil. Nah, ini juga masuk juga. Meskipun Purnawirawan itu tetap darah militernya nggak ada ya. Dikotomi militer sipil. Dikotomi Jawa luar Jawa. Ya. Nah, ini ya ibarat Jawa semua gitu ya. Kita bahas yang Pak Prabowo sama Mas Gibran ya. Kemudian dikotomi yang maaf ini agak sensitif ya, tapi ya mungkin yang muslim dan non muslim ya. Pak Amin Rais pernah mencoba ya dengan pannya nyapres tapi wapresnya Pak Sis Wonos Yudhoyono yang non muslim ya. Jadi ini meskipun sekarang sudah tidak menjadi satu yang sangat dominan, tetapi mungkin kalkulasi seperti itu juga tetap muncul, mungkin hanya ranking skala prioritasnya saja. Ranking skala prioritasnya itu kalau masa Mas Gibran dan Pak Prabowo itu karena punya masa pengaruh Pak Jokowi dan kalangan muda.
Kemudian kalau pengaruh sipil non atau militer sudah terwakili. Ya, ini saja. Jadi saya kira pertimbangan-pertimbangan itu yang menjadi pertimbangan mereka. Cuma kelemahannya Mas, kalau tidak mengambil langsung, maaf ya kalau saya ini diambil dari kalangan NU-nya meskipun berapa persen dia nggak tahu ya. Ini mungkin nanti juga dengan NU ya, Mahfud kalau itu masuk ya. Terus Mas Gibran dan Pak Prabowo untuk itu kita tidak bisa menganggap memandang sebelah mata. Udahlah tidak usah pakai basis NU. Maaf Muhammadiyah tidak saya sebut ya karena saya tidak. Ini secara organisasi sudah menyebut bahwa dia non partisan, jadi bukan ini ya. Tapi NU bukan PKB ya, tapi ini menjadi rebutan juga. Nah, akhirnya mendekati dengan Gus Durian yang di bawah komandonya lah Pak Yeni Wahid itu kan juga. Nanti apakah tidak mungkin diwakilkan Prabowo enggak, tapi paling tidak didekati oleh beliau-beliau ini ya. Tapi tetap akan mengambil masa dari kalangan Nahdliyin. Apakah ini Pak berposisinya Gibran di mana itu menjadi penentu garansi dukungan Jokowi? Karena Pak Ganjar dan Pak Prabowo sama-sama mengklaim bahwa mereka meneruskan program Jokowi, didukung oleh Jokowi. Nah, publik kan masih bingung juga. Ini yang didukung Jokowi itu yang mana sebenarnya? Nah, ketika nanti akhirnya Mas Gibran ini berlabuh di misalnya Pak Prabowo, inilah garansi dan menjadi semacam garansi yang dua mata pisau. Artinya garansi dukungan Jokowi ke Prabowo juga, misalnya kalau Prabowo, dan Prabowo juga mengamankan dukungan dia untuk di periode pemerintahannya selanjutnya, begitu. Nah, kalau Pak Budiman menganggap ini seperti apa? Sebenarnya kan kita isunya juga tidak bisa kita kesampingkan ya, IKN lah ya, terutama IKN di samping program-program yang lain ya. Tapi kan IKN menjadi satu isu sentral ya, karena ini kan masih 2045 dan sampai ke depan lah ya. Ini sebetulnya kan fenomena capres dan cawapres sekarang kan nuansanya berbeda ya. Itu sebetulnya kalau kita bicara fokus ya tidak terlepas dari fokus sentral IKN. Kalau katakanlah lingkaran istana satu terpaku pada satu, ya namanya kan kompetisi kan gambling kita ya. Ya kalau menang, kalau tidak bahasa saya gitu. Maka saya katakan tadi minimal tiga-tiganya itu ada. Aman lah gitu loh. Ya, kita nggak tahu lah lobbynya negonya Pak Surya Paloh dengan Anies nanti ya tetap seandainya ini yang menang ya juga istilahnya meskipun perubahan yang dalam tanda petik yang gitu ya. Tapi sudah deal atau itu dengan ini ya. Tapi syaratnya ya wakilnya harus orang saya misalnya gitu. Kita hanya menganalisis saja ya. Maka tiga calon seandainya nanti tiga bakal capres yang maju itu tiga-tiganya sudah diamankan. Memang lebih afdal kalau ya betul-betul yang dimaui. Ya, istilahnya ranking pertamanya katakanlah Prabowo, gitu ya, baru Ganjar, baru kalau Pak Anies. Jadi segala kemungkinan siapapun yang jadi tetap program-programnya ada. Ya. Jadi dan di samping polarisasi tadi, Pak. Ya, kalau kita hanya satu ini aja kelihatan nanti akan mengambil oposisi, jadi akan mengambil lawan posisi menempatkan bagi lawan nanti akan keras lagi. Bahasanya juga bahasa nanti isu-isu yang diangkat ya akan satu lanjutkan satu no kan gitu kan, nanti akan terjadi masyarakat sudah bingung terbelah aku bacotnya apa tidak gitu. Jadi sebenarnya ingin kalau dibaca secara keseluruhan tidak ingin ada polarisasi seperti yang terjadi sebelumnya. Ya, terutama dengan isu bahasa berkelanjutan yang dilanjutkan gitu. Meskipun ada KPP, koalisi perbaikan dan perubahan. Dulu hanya perubahan, terus dikritik Pak Prabowo terus ada perbaikannya gitu loh. Perubahannya. Ini namanya apa lagi saya belum baca tadi ya. Lupa lagi. Nah, intinya, tapi kalau misalnya kita bicara
Mas Gibran ini antara Pak Ganjar atau Pak Prabowo, ketika kalau yang dipilih adalah Pak Ganjar menjadi cawapresnya Pak Ganjar, itu sudah tidak ada masalah lah karena dia kader PDIP. Tapi kalau dia ke Pak Prabowo berarti kan nyebrang, Pak. Nah, ini apakah justru tidak ini nanti malah menimbulkan konflik tersendiri karena menyeberang itu kan seakan-akan dia tidak memperhitungkan bahwa PDIP ini yang membesarkan nama Jokowi, termasuk Gibran juga diusung oleh PDIP, bahkan menantunya juga. Nah, kalau Bapak memandangnya seperti apa nanti ketika ada potensi konflik yang muncul ketika potensi konflik ya, jadi menyeberang? Seandainya menyeberang, katakanlah seandainya wapresnya Pak Prabowo jelas menyeberang gitu ya. Padahal juga ketua pemenangan pemilu juga di PDIP ya. Tadi kan saya bicara kan risiko ya, yang namanya semuanya kan, apalagi di politik ini risiko politik tetap muncul dan harus diambil ya. Jadi kalau kita kan nggak tahu ya, siapa tahu nanti Mas Gibran jadi wakilnya Pak Ganjar kan gitu ya. Ya. Tapi itu ya secara analisis, secara hitung-hitungan politik nggak mungkin. Kenapa? Karena kan nggak ada kenapa cari ngumpul beberapa orang maksudnya menambah dukungan suara pemilih. Kalau dengan Mas Gibran kan mempertahankan apa yang ada aja. Sebenarnya kan suara PDIP itu kan include projo kan gitu. Ya. Jadi kalau Mas Gibran dengan di wapresnya PDIP kan tidak ada tambahan suara, tetap PDIP saja. Jadi tidak ada potensi suara lain yang diraih gitu, Pak. Iya, tapi sekarang hitungannya kan nanti 50% plus 1. Nah, kita hitung-hitungnya, maaf kalau PDIP dengan istilah hat-trick 3 kali, tapi hat-tricknya itu kalau saya lihat ya presiden, bukan caleg kursinya di DPR tetap nomor 1, tapi ya presidennya. Misalnya kayak SEA Games ya, emasnya terbanyak. Ini bal-balannya ora, itu dianggap kurang abdol kan gitu ya. Ini PDIP ya kalau bisa ya hat-trick itu yang ketiga berturut-turut itu ya calegnya di Senayan itu banyak, presidennya ya orang PDIP, maka itu kan harus 50%. Maka harus misalnya Perindo dan sebagainya sudah gabung, oke, tapi untuk menuju 50% harus merangkul. Kalau saya, kalau partai politik ya siapa? Kalau P3 ya P3 misalnya yang sekarang koalisi, atau Golkar pecah suara nanti kalau dua-duanya ya. Atau Demokrat yang sekarang masih bimbang. Ya, dan katanya kemana ini yang kita tidak bisa mengatakan bahwa ini akan ke PDIP atau ke, yang jelas sudah tidak ke ke Amin ya. Ini. Jadi sebenarnya kalkulasinya ada dukungan suara nanti Mas untuk setelah dicapreskan itu kan terus bicaranya 24 Pilpres dan Pilpres juga kan paketnya kan Wapres. Nah, ini kalau tidak ada dukungan partai lain dan masa mengambang swing voter tadi, itulah yang menjadi perhitungan ke depan. Karena bicara politik tidak bisa hanya bicara satu langkah. Ya, jadi strategi ini juga satu langkah 20% masuk bisa mencapreskan, langkah berikutnya sudah diperhitungkan. Ya, bagaimana 50% per 1 itu nanti bisa teraih, apakah 2 kali atau 1 kali saja. Itu saya tidak berani memprediksi ya, bahwa kemungkinan 4 juga bisa, kemungkinan 2 juga bisa. Ya. Karena siapa tahu nanti Golkar tahu-tahu juga keluar dari Pak koalisinya Kim. Itu udah bisa nyalonkan loh Pak Prabowo, hanya capresnya Gerindra loh. Iya. Kan gitu ya. Terus kalau 4 nanti koalisinya bisa bergabung-gabung mencapai 20%. Muncul yang keempat siapa ya, atau Pak Erlangga Hartarto misalnya kan bisa saja, tapi ini terus terang ya kalkulasi hitung-hitungan berandai-andai gitu. Ya, itu tadi. Jadi kemungkinan masih sangat luas ini Pak ya. Betul ya. Kayaknya semakin kesini, semakin mendekati pendaftaran capres cawapres, tidak semakin merucut malah semakin kabur. Nah, ini tapi justru itu yang bikin menarik ya Pak ya. Satu lagi Mas, yang Pak Anies sama ya. Itu kalau hanya 2 gimana nanti? Nasdem sama PKB ya. Bisa? Ya, itu juga Loh, kan enggak bisa. Oh.
20%? 20% ya. Enggak bisa. Ini PKS juga masih Makanya menunggu. ya PKS tidak tahu ya kalau kita kan Iya. belum. Kalau kecuali PKS statementnya memang jelas, saya calonnya PKS itu Anies, tapi Wapresnya belum gitu lah. belum Kita diputuskan. kan masih nunggu putusan. Iya. Oh ternyata tidak, lah terus gimana? Dan dia tetap akan tidak mungkin hilang dari kontestasi, tidak mungkin juga gitu kan. Ya, enggak bisa. Enggak, Ya. nyalonkan harus 20%. Ya. Kalau hanya dukungan artinya Nasdem dan iya, yang sudah deklarasi pun bisa berubah bisa, lagi. bisa, ya. Kecuali PDIP udah. Pak Ganjar sudah. Oke. paten ya Pak ya. Nah itu tadi dinamika ini sangat seru dan sepertinya nggak akan ada habisnya ketika kita ngobrol politik menjelang 2024. Dan Nah menarik kita itu ya. dan kita akan sambung lagi di perbincangan selanjutnya. Amin, terima kasih. Nah ini terima kasih Pak Budiman sudah hadir di Sama-sama. studio kami dan saksikan program Ngaso selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Amin. Terima kasih.